Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini cuacanya tuh dingin banget, jadi nggak memungkinkan kalau saya harus keluar rumah. Dan agak sedikit rintik-rintik ya sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Nah, hari ini saya pengen berbagi tentang, kalau yang kemarin sudah aglonema, terus ada kuping gajah, dan hari ini khusus untuk philodendron. Dan filonya yaitu jenisnya adalah bur lemak dan juga Florida Ghost. Banyak sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias mungkin pernah melihat bur lemaknya, yang nanti akan saya kirimkan sisipkan video di atas ini untuk jenis bur lemak. Mungkin biar sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias tuh lihat ya jenisnya yang sudah besar. Nah, sebetulnya bur lemak itu adalah mutasi dari tanaman brekele. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias mungkin biasa melihat jenis-jenis brekele. Brekele itu dia bentuknya seperti mirip kabel busi, namun dia berwarna hijau. Dan kalau kita potong-potong itu agak menimbulkan bau yang kurang sedap. Nah, itu jenisnya brekele. Nanti saya juga akan sisipkan untuk foto dari brekele biar sahabat Indah tahu. Brekele adalah sebutan tanaman yang warnanya masih berwarna hijau. Namun ketika brekele sudah bermutasi menjadi warna yang sudah bervariegata, itu biasanya sering disebut dengan bur lemak. Untuk bur lemaknya sendiri sekarang itu dibanderol tuh harganya lumayan agak tinggi. Mulai dari harga yang kecilnya itu sekitar 200, 500, bahkan jutaan rupiah. Nah, waktu itu kebetulan saya beli bur lemaknya itu dari kecil banget. Nah, ini tadinya itu satu, jadi satu anakan. Nah, terus kalau cabang dari bur lemak itu agak sedikit dia merumpun ya. Nah, sahabat Indah bisa lihat. Nah, sahabat Indah, dulu waktu saya beli bur lemak itu, dia tuh ukuran daun kecilnya itu dari sini tuh lebih kecil lagi. Jadi kebayang dong antara hidup dan mati ketika saya membeli tanaman ini. Kenapa saya membeli dari yang kecil? Karena yang pastinya untuk bibitan dari bur lemak yang kecil itu lebih murah dibandingkan ketika membeli yang sudah jadi atau sudah dewasa. Nah, waktu itu kemarin dia tuh sempet merumpun ya sahabat Indah. Maksud saya merumput tuh jadi dia kayak menempel, tapi dia memiliki dua tunas dan dua kuncup, dan akarnya tuh berbeda. Jadi kalau kita ngomong tuh kayak orang kembar, tapi dia kembar siam, jadi agak menempel, tapi dia masih bisa kita potong dengan akar yang berbeda dan juga batang yang berbeda, jadi sangat aman sekali. Nah, kebetulan ini kemarin baru saya potong untuk jenis bur lemak yang saya miliki. Kenapa saya potong? Karena kalau dia menempel saja, jadi dua rumpun dalam satu batang gitu, dia agak lama untuk berkembang biak. Namun ketika saya sudah memisahkannya seperti ini satu-satu, dia itu lebih cepat untuk besar atau berkembang biak lagi. Nah, sebetulnya resiko juga ya kalau kita beli yang kecil-kecil kayak gini. Namun untuk pecinta tanaman hias, kalau melihara dari kecil ini pasti cintanya pun akan tumbuhnya lebih dibandingkan ketika membeli sudah dewasa. Nah, sahabat Indah, di sini saya juga menjelaskan jenis variegata pun itu bermacam-macam. Nah, kalau ini normal ya sahabat Indah. Untuk anakan dari bur lemak, kalau sekilas itu mirip seperti tanaman serigading. Nih. Nah, kalau bagian bur lemak yang warnanya hijau seperti ini, nantinya kalau pengen bagus kita bisa potong ya. Ketika dia sudah mulai tumbuh daunnya lagi, kita bisa buang daun normalnya. Karena terkadang juga tumbuhnya itu kadang-kadang bisa saja
mulai jadi varigata kembali atau kadang-kadang keluar normal kembali. Nah, di sini macam-macam dari varigatanya pun berbeda-beda. Sahabat Indah bisa lihat nggak? Kalau yang seperti ini, jadi dia kayak antara setengah ya, setengah hijau dan setengah dari warna kuning. Biasanya kalau lebih bagusnya dia tuh semuanya full warna putih. Nah, ada ya, nih sebelah sini nih sahabat Indah. Nih yang saya maksudkan. Untuk varigata yang seperti ini namanya itu varigata half moon atau setengah bulan ya. Jadi dia seperti bulan, jadi dia antara hijau setengah dan warna varigatanya full. Nah, terus kalau misalkan yang bervarigata seluruhnya atau satu tempat itu bervarigata, itu namanya dinamakan biasanya albino warnanya. Nah, kalau yang kayak gini, ini namanya varigata, apa sih bahasa orang tuh varigata blorok ya. Jadi dia antara totol-totol. Nah, ada yang lebih mudanya lagi, dia bercak-bercak seperti ini. Nah, saya beruntung sekali karena dalam satu tanaman burlemak saya, ini varigatanya bermacam-macam. Syukur-syukur sih half moon semua ya, karena untuk harga dari half moon itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan varigata-varigata yang lain. Namun tetap saja saya merasa beruntung karena varigata yang saya miliki, alhamdulillah dari saya pelihara mulai kecil sekali hingga dewasa, hingga sampai sekarang yang menurut saya sih udah lumayan gede ya dibandingkan dengan waktu pertama kali saya membeli. Nah, ini dia penjelasan dari tanaman burlemak varigata. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah mulai tumbuh rumpun kembali, kita bisa memisahkannya. Nah, ini ya sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, cantik banget kan? Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, cantik banget kan tanaman burlemak yang bervarigatanya bermacam-macam, mulai dari half moon, terus ada albino, terus ada yang bercak-bercak. Apalagi dipadu-padankan dengan pot berwarna biru seperti ini, pot klasik yang mungkin videonya sebelumnya sudah pernah sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias lihat. Untuk tempat pusat grosirnya itu harganya murah banget. Dan pot ini ketika kita masukkan ke dalam ruangan dengan tanaman yang cantik akan menambah keindahan, dan tanaman pun harganya pun pasti lebih tinggi bila kita padu-padankan dengan pot-pot yang berwarna cantik. Nah, setelah dari burlemak, kita akan membahas tentang Philodendron Florida Ghost. Nah, Florida Ghost itu tuh bermacam-macam. Kalau yang normalnya itu dinamakan Florida Ghost. Namun ketika dia sudah bervarigata, itu namanya akan berbeda lagi, yaitu Florida Beauty. Nah, Florida Beauty itu harganya juga lumayan mahal ya untuk sahabat Indah. Karena untuk jenis-jenis yang varigata itu memang harganya jauh dibandingkan dengan harga yang normal. Jadi kalau sahabat Indah, sebetulnya tanaman varigata adalah tanaman yang bermutasi, dan tanaman yang bermutasi adalah tanaman yang memiliki kelainan pada genetik. Namun sayangnya karena kelainan itu bukan harganya murah, namun malah menjadikan tanaman itu agak sedikit langka, makanya harganya juga lebih tinggi dibandingkan dengan philo yang berwarna normal. Nah, sahabat Indah bisa lihat nggak, untuk tanaman Florida ini kemarin juga saya potong-potong ya, karena udah banyak banget. Dan beruntungnya ketika kecil kayak gini pun dia sudah rumpunnya tuh udah banyak banget. Sahabat Indah bisa lihat deh. Nah, sahabat Indah, kemarin itu waktu saya memiliki sempat 2 Florida Ghost, dan ketika saya pisahkan seperti ini, dia lebih cepat untuk besar. Nah, ini cuma baru beberapa hari tapi sudah kelihatan dia lebih pertumbuhannya tuh lebih cepat dibandingkan ketika masih menempel pada indukan. Nah, sahabat Indah bisa lihat nggak, Florida Ghost yang masih kecil seperti ini sudah memiliki anakan-anakan. Nah, ini anakannya nih bisa dilihat. Nih, ini adalah anakan-anakan.
yang dimana di dalam satu indukan dia menempel rumpunan kecil-kecil, dan nantinya dia kalau udah agak gede bisa dipisah. Dan ketika masih menempel seperti ini, pertumbuhannya menurut saya lebih lambat dibandingkan ketika kita pisah dan kita jadikan satu pot itu lebih cepat untuk berkembangnya, atau tanamannya lebih cepat untuk tumbuh dan besar. Karena waktu itu sempet saya pisah itu, terus malah yang anakannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang ini, karena dia pertumbuhan Florida Ghost itu agak lebih cepat deh kalau misalkan kita bikin satu-satu. Cantik banget ya. Dan tanaman Florida Ghost ini memang agak sedikit banyak dicari para pecinta tanaman hias juga, karena keindahan daunnya tuh lucu banget. Dia berbeda dengan bur lemak, dia memiliki bentuk yang seperti filo merpati. Nah, seperti ini. Dan dia agak menggelembung di bagian belakang. Nah, jadi walaupun tanamannya masih kecil, tapi dia sudah mulai tumbuh banyak anakan. Nah, makanya saya juga tahan ya ini, karena istilah dari para petani atau pecinta tanaman hias kalau yang sudah seperti ini adalah ATM-nya. Jadi kita bisa memperkembangbiakan dari tanaman itu ketika dia memiliki indukan seperti ini. Nah, yang ini adalah jenis Florida Ghost yang kemarin berhasil saya pisah. Nah, ini baru terhitung 1 hari kemarin ya, karena saya pisah juga itu baru gitu. Waktu itu juga posisinya dia masih kecil banget sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa baru 1 atau 2 hari, tapi dia udah besar banget kayak gini dan cantik banget. Dan saya yakin pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan ketika masih menempel tadi. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jenis tanaman philo yang ada di depan kita sekarang adalah jenis tanaman yang sangat mudah sekali untuk dikembangbiakannya. Dan tanaman philo itu bisa dengan cara dia ketika sudah rumpun, kita pisahkan rumpunannya, atau kita bisa taruh di dalam air, atau ketika dia sudah memiliki akar-akar angin. Biasanya kalau untuk jenis-jenis philo, dia akan memiliki akar angin yang sama seperti tanaman srigading. Nah, di situ bisa kita potong, lalu bisa kita tanam, atau kita masukkan ke dalam air terlebih dahulu. Untuk pertumbuhan dari philodendron, 1, dia termasuk cepat, 2, dia tidak mudah untuk terkena penyakit, hama, atau lain-lain. Terus yang ketiga, tanaman philo itu banyak dicintai oleh para pecinta tanaman hias, bukan hanya di Indonesia saja, namun pasarnya itu sudah ke mancanegara. Nah, untuk para sahabat indah, maka nggak heran kalau tanaman philodendron itu, apalagi yang sudah bervariegata, harganya itu jauh lebih mahal. Dan tanaman ini harganya termasuk harga yang stabil. Jadi untuk para pecinta tanaman hias, gak ada salahnya kalau kita banyak mengenal jenis tanaman apapun jenisnya itu, dan juga kita tahu cara mengkembangbiakannya agar nantinya sahabat indah dan para pecinta tanaman hias ketika memiliki tanaman yang bermacam-macam seperti aglonema, philodendron, terus ada anthurium atau mungkin alocasia, terus banyak sekali jenis tanaman yang berada di Indonesia dengan varian yang berbeda-beda, terus warna yang sangat unik-unik sekali, dan juga cara perkembangbiakannya yang bervariasi. Bisa saja menjadikan informasi ini sebagai salah satu sumber yang bisa nantinya sahabat indah dan para pecinta tanaman hias miliki untuk siapa tahu pengen buat usaha sendiri, atau misalkan pengen budidaya, biar ketika sudah punya tanaman yang bermacam-macam itu bisa tahu cara perawatan, terus media tanahnya seperti apa, terus nantinya kita tahu juga untuk sinar matahari yang kita butuhkan seperti apa. Oh iya, untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jangan heran kalau misalkan sahabat indah dan para pecinta tanaman hias kadang-kadang tuh menaruh tanaman yang di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari, dia itu akan menguning dan juga layu.
Nah, tipsnya sahabat indah bisa taruh atau bisa bergonta-ganti untuk menaruh tanaman itu di tempat yang terkena sinar matahari. Karena apa? Tanaman bukan hanya memerlukan air atau pupuk saja, namun tanaman juga memerlukan yang namanya cahaya sebagai sumber makanan untuk berfotosintesisnya si daun itu. Karena tanpa sinar matahari, fotosintesis itu akan lebih sulit dilakukan oleh tanaman itu. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, banyak sekali jenis-jenis tanaman yang berada di Indonesia dan juga cara perawatannya. Itulah yang bisa saya berikan untuk informasi hari ini tentang tanaman philodendron berlemak dan juga florida, tanaman hias yang berada di Indonesia dan cara perawatan yang berbeda-beda. Jadi mohon maklum bila ada kekurangan yang saya lakukan. Semoga saja para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias bisa memaklumi dan bisa memaafkan kesalahan yang saya buat, maupun kesalahan dalam pengucapan nama, ID, atau apapun itu. Waktunya untuk saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya selalu mengajak para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Dengan mencintai tanaman berarti mencintai diri kita sendiri. Dan juga ketika tanaman murah menjadi rimbun atau menjadi cantik, itu akan menambah estetika di suatu ruangan. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.